kasih Kristus, Mama sisakan berdoa syafaat pada pagi hari ini. Haleluya. Mari kita harus semuanya bangkit berdiri. Kita akan dengan segenap hati kita akan datang kepada Tuhan. Sebab kita tahu jika kita dilayakkan hari ini itu hanya karena anugerah. Beberapa saat kita akan meminta pengampunan dosa atas setiap pribadi kita. Sebab jika kita mengaku dosa, Ia setia dan adil, maka Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menjauhkan kita dari segala kejahatan. Mari kita mengaku dosa di hadapannya. Engkau Allah yang Maha Kudus. Dan tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan. Oleh sebab ketika kami diizinkan untuk datang padamu, kami tahu Bapa bahwa darah-Mu yang telah menguduskan dan menyucikan kami sehingga kami boleh layak di tempat ini. Kami tahu Engkau telah menantikan kami untuk bersekutu dengan kami, untuk memberkati kami. Demikian pula kami rindu Tuhan untuk bertemu dengan Engkau. Sebab kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kami tidak bisa jauh dari-Mu. Kami tidak bisa lepas dari-Mu. Kami membutuhkan Engkau lebih dari apapun dan siapapun. Sebab itu izinkan pengakuan dosa yang kami naikkan di hadapan-Mu benar-benar tulus. Engkau akan mengampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami dan mengizinkan setiap kami bertemu dengan Engkau, mengalami Engkau hari ini Tuhan, sehingga akan membawa kami untuk semakin berubah serupa dengan Engkau. Kuduskan hati kami, bahkan ruangan di mana kami beribadah, bahkan setiap anak-anak-Mu yang menikmati, yang mengikuti melalui YouTube. Kami berdoa bila Tuhan Yesus kekudusannya datang daripada melingkupi kami, sehingga dalam kekudusan itulah kami bisa bersekutu erat dengan Engkau. Izinkan kami menyembah Engkau, izinkan kami menaikkan syukur bagi Engkau, izinkan kami berikan persembahan kami, apapun yang kami persembahkan hari ini Tuhan, biar itu Engkau berkenan atasnya. Bertahtalah Engkau di atas puji-pujian kami, dan izinkan kami mengalami Engkau melalui kebenaran firman-Mu, sehingga benar-benar Tuhan kami menjadi satu umat yang layak bagi Engkau. Kami berdoa bagi setiap jemaat yang telah ada di tempat ini, biarlah kami membuka hati bagi Engkau, membuka diri bagi Engkau untuk semakin dibentuk, semakin terus diproses menjadi seperti Engkau, sebab kami tahu untuk itulah Engkau memanggil kami. Berkatilah hamba-hamba-Mu yang Kau pakai untuk berkati kami, untuk membimbing kami. Kami serahkan Bapak Rubina Adi, kami serahkan Bapak Sudidarma, hamba-hamba-Mu ya Tuhan Yesus dengan seluruh staf yang ada. Bahkan kami serahkan Papa Gembala kami dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kasih setia yang datang daripada-Mu ya Allah yang hidup melingkupi hamba-hamba-Mu. Apapun yang telah mereka taburkan bagi kami, kiranya itu menjadi benih yang subur sehingga akan membawa kami semakin mengalami Tuhan. Terima kasih Bapa, seluruh hamba-hamba-Mu yang melayan kami juga serahkan dalam tangan kasih-Mu, diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa bagi kota kami Blitar. Mari Bapa, bila lawatan-Mu terjadi atas Blitar, Blitar Barat, Timur, Utara, Selatan Blitar kota, kami berdoa izinkan Blitar mengalami Engkau. Selamatkanlah Blitar seperti Engkau menyelamatkan kami. Bahkan perkebunan di mana kami boleh beribadah Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati, bahkan berikan keselamatan atas lingkungan di mana kami boleh beribadah di tempat ini. Kami memberkati bangsa kami Indonesia. Kami percaya Indonesia ada di hati-Mu. Oleh sebab itu Pak Jokowi bersama Pak Amin, bersama seluruh staf kenegaraan yang ada, bahkan TNI Polri, kami serahkan setiap pemimpin yang ada di daerah, gubernur, bupati, wali kota, camat sampai jajaran desa, diberkati oleh Tuhan, ditutup bungkus oleh Tuhan. Dan kami percaya Indonesia kami persembahkan bagi Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami siap melayani Engkau. Kami siap berikan persembahan bagi Engkau, dan kami siap dibentuk oleh Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami serahkan seluruh doa kami yang Engkau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami telah berkumpul di rumah-Mu dengan satu kerinduan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu, Yesus. Mari naikkan pujian bagi Dia. Bila hati terasa berat dan seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari datang kepada-Nya, mari datang kepadanya segala yang berbeban berat. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku datang Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala beban. Mari datang dan sujud di altarnya. Di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah
sujud di altarnya. Sesuatu pasti terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di atas. Sesuatu yang luar biasa pasti terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di atas. Kami mau menaikkan penyembahan yang terbaik bagimu, Yesus. Dia akan ubah hidup kita saat kita sungguh-sungguh datang di hadapannya, sujud di altarnya. Mari nyanyikan bersama-sama. Sujud di altarmu Bapa. Sujud. Kami mau membawa hidup kami. Kami mau menerima semua anugerah-Mu. Kami mau dimampukan. Kami mau dipulihkan. Kami percaya Engkau akan mengubahkan setiap hidup kami, Bapa. Pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, mujizat akan terjadi, mujizat terjadi, kemenangan akan terjadi,
kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji nama-Mu. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Saya yakin dan percaya kita semua rindu untuk memuji dan memuliakan namanya. Mungkin akhir-akhir ini cuaca sedang tidak baik. Mungkin sebagian dari kita ada yang sakit, ada yang pilek, ada yang flu, ada yang batuk. Bahkan ada yang suaranya terganggu. Tapi saya yakin dan percaya kita semua siap untuk memuji nama Tuhan. Amin. Berikan salam ke kanan kirimu. Mari memuji nama Tuhan. Mari memuji nama Tuhan. Mari memuji nama Tuhan. Dia Allah yang luar biasa. Tiada satupun yang dapat menandingi. Amin. Kau bandingkan perbuatannya yang heran. Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Yeah. Ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar, semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Kerajaannya yang terbesar, kerajaannya yang kekal. Sebab Dia Tuhan yang tak tertandingi. Tiada satupun nama yang sanggup berdiri di hadapannya. Amin. Mari nyanyikan bersama-sama. Sungguh tak tertandingi. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal, sungguh tak tertandingi.
paling dahsyat bagi Tuhan kita, Yesus. Amin. Dia Allah yang tak tertandingi. Dia peduli dengan kita, sebab Dia akan menuntun kita berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Amin. Pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, 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 Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, segenap jiwaku hanya bagi-Mu, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dia Allah yang setia. Dia tak akan meninggalkan kita. Dia akan menuntun kita untuk senantiasa bersamanya. Amin. Yesus, Dialah Raja. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. 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 Haleluya. Haleluya. Dia akan berjalan bersama kita, sebab Dia Allah yang baik. Mari kita naikkan syukur baginya. Kita datang ke baik-Nya. Amin. Mari datang ke baik-Nya dengan hati penuh bersyukur. Datanglah ke baik-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya, berindu padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bawa
dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang merindu padanya. Akan bersorak-sorai bagi Dia, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Jemaat nyanyikan bersama-sama. Bersyukurlah. Nyanyikan sekali lagi dengan sungguh, amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Berikan tepuk tangan paling dahsyat bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Sekarang saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Kami hidup karena percaya akan firman-Mu. Kami hidup karena percaya akan janji-Mu. Pengharapan kami hanya di dalam-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup menggenapi. Kami percaya akan kuasa-Mu Yesus. Kami mau terima kemenangan yang dari-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku kami tidak akan menyerah ya Bapa. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Ku hidup karena percaya akan janji-Mu Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh
kepada Bapak Gembala untuk memimpin doa masuk ke dalam firman Tuhan. Pagi ini kami akan menerima berita kemenangan itu. Pagi ini kami siap untuk menang. Pagi ini kami siap untuk pergi. Pagi ini kami siap untuk menyenangkan hatimu. Bagaikan Maria yang duduk di bawah kakimu untuk mendengarkan setiap ucapan-ucapanmu, perintahmu, serta dilakukan. Tolong kami Roh Kudus, lembutkan hati kami boleh memberikan semua kepada Tuhan. Konsentrasi kami, apapun itu, untuk kami terima berita sorgawi. Karena kami percaya hanya firman-Mu sajalah yang akan memampukan kami untuk kami dapat bertahan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidaktentuan ini. Itu sebabnya kami berdoa, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Pakai dan urapi hamba-Mu, taruh perkataan pada bibir mulut hamba-Mu, agar yang disampaikan adalah firman Tuhan yang menguatkan kami, yang menyembuhkan kami, yang memulihkan kami, yang memberikan kekuatan bagi kami. Sehingga setelah kami keluar dari gedung gereja ini, kami menjadi pribadi-pribadi yang baru, menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa buat kuasa-kuasa yang ingin mengintimidasi kami dalam hal apapun, baik itu anak, baik itu hal-hal yang lain yang boleh merubah pikiran kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau fokus pada firman-Mu. Kami akan sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi. Dingin ya? Di sini sumuk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Sing nyawari sik titik Lah gini kan kelihatan tibake wonge akeh, tapi suarane sing ora akeh. Sekali lagi ya. Shalom, selamat pagi. Nah, masa kalah suaranya sama anak-anak sekolah minggu di samping. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sehat? Sehat apa sakit apa disehat-sehat nih? Sehat, sakit apa disehat-sehat nih? Sehat ya, puji nama Tuhan. Kalau kita semuanya sehat, bukan kuat dan gagah kita, tapi karena pertolongan daripada Tuhan. Amin. Ada yang bilang janji itu adalah, kenapa bisa dibilang janji adalah hutang? Harus ditepati. Ada yang di sini pernah janji tapi enggak pernah mengingkari janjinya. Jadi ini janji ini mau mesti ditepati terus. Aku janji suatu saat nanti bakal jadi presiden dan kamu tak angkat jadi menteriku. Nah, ada yang berjanji dan sampai sekarang belum pernah mengingkari. Siapa yang janji sama janji yang ditepati dan yang diingkari 50-50. Keren sih angkat tangan. Oh ya, yang ditepati 90%, yang diingkari 10%. Tak kira angkat tangan tiba-tiba gara-gara kepala. 75% ditepati. 60. Jadi Bapak Saudara, kalau berjanji nggak pernah menepati, kira-kira berapa persen persentasenya kalau mau dihitung? Kira-kira banyak yang kita tepati atau banyak yang kita ingkari? Boleh saya tahu ya, siapa yang kira-kira dalam hidupnya janji yang ditepati lebih banyak daripada janji yang diingkari? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Dari 2000 orang cuma 4. Wah,
Yang janji banyak diingkari daripada ditepati, angkat tangan. Sing wani ngaku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, sing liyane berarti 50-50. Oh, bisa ngitung berarti ya. Haleluya. Bapak Saudara, kira-kira kalau punya janji terus enggak ditepati rasanya piye? Tertuduh enggak? Deg-degan enggak? Mah, tak janji nanti pulang dari gereja ke Blitar tak beliin tas ya, Mah. Nah, ketika saya janji sama mama, pasti aku lek ketemu mama rasane deg-deg ser. Apakah ini namanya cinta? Oh, bukan. Ini namanya janji yang belum ditepati, dan itu pasti akan ada sesuatu di dalam diri kita yang kita gimana ya? Rasanya lek orang nepati janji ki kok enek sing kurang gitu Bapak Saudara. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Saya akan memberikan tema firman Tuhan pagi hari ini, yaitu janji manis atau janji palsu nih ya. Yes. Janji manis atau janji palsu nih ya. Nah, biasanya yang banyak berjanji itu orang yang kalau dalam hubungan, orang yang masih pacaran atau orang yang sudah menikah, Bapak Ibu. Tenane. Yang masih pacaran atau yang sudah menikah? Mosok. Tenan. Janji itu apa toh? Jari ini mah janji itu adalah hutang. Janji itu apa toh menurut versinya Bapak Ibu? Jari ini mah janji harus ditepati, janji harus dilakukan. Janji adalah hutang. Janji itu apa toh Bapak Ibu? Menurut versi ini jenengan masing-masing aja. Apa sih definisi janji yang Bapak Ibu Saudara pegang dan Bapak Ibu Saudara mengerti? Apa tuh janji? Komitmen. Apalagi? Nggih? Memberi pengharapan. Tapi jangan sampai PHP ya, pemberi harapan palsu. Ada lagi? Apa sih janji itu Bapak Ibu? Enggak ada yang mau jawab? Ya wis tak jawab PDW. Janji adalah suatu hal yang bisa atau biasa diberikan seseorang kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, janji juga adalah kesanggupan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepercayaan orang lain atau lawan bicara kita. Nah, contohnya seperti tadi, ketika saya menginginkan sesuatu dari mama, contoh, sangguku minggu ini kurang ya, Ma, tak janji ya Ma. Kenapa saya kok mama? Soalnya di rumah itu minta maaf ya Ma, Menteri Keuangan itu mama. Bapak itu biar Bapak Ibu tahu ya. Kalau papa itu pengelola, mama yang memegang uangnya. Papa cuma reng-rengan iki. Mama yang megang. Ma, aku janji sesuk sama tak pijeti 2 jam Ma. Janji. Supaya apa? Supaya mendapatkan kepercayaan nih. Weh. Ini tak bayang nih ya neng pikirannya mama. Dengaran men anakku ganteng kayak gini, Pak. Kan biar aku ganteng. Nah, ketika saya pengen mendapatkan kepercayaan orang lain, biasanya saya akan menggunakan janji. Kenapa toh kok menggunakan janji? Biasanya kalau kita berjanji itu lebih apa ya? Lebih meyakinkan aja Bapak Ibu ya. Contohnya kemarin itu ini bukan curhat ya, tapi ini sedikit cerita. Mobilnya itu ngadat. Bukan ngadat sih, tapi ada bagian AC-nya itu yang bermasalah. Mama itu WA le, mobilnya kudu ngeter ning ngidul. Lah terus piye aku kan acara ngene, tapi saya tak pikir, oh iya ding. Kendiknane aku wis janji ape ngeterne mama lek ngidul. Nah, akhirnya saya merasa tertuduh Bapak Ibu Saudara. Terus akhirnya ya wis Ma, nanti setelah acara aku selesai kita ngidul bareng ya. Nah, kalau saya enggak menepati janji yang sudah saya berikan, yang sudah saya ucapkan, rasane lah aku ya deg-degan, ape ketemu mama ki kok ya sungkan, padahal hampir 24 jam di rumah ki ketemu, tapi yo piye. Nah, apalagi kalau kita berjanji sama orang lain. Contoh, mungkin saya janji sama Mas Yosua atau sama Mas Abed. Ketika janji saya belum saya lakukan, ketemu mereka saya rasanya kok wisin ya ketemu Yosua ya, wisin ya. Nah, gimana kalau kita sudah berjanji kepada Tuhan?
janji atau nazar wis. Tuhan, aku berjanji wis Tuhan. Kalau tahun ini penyakitku disembuhkan, aku mau setia kepada Tuhan. Amin. Tuhan, kalau keluargaku baik-baik saja selama 1 tahun ini Tuhan, aku mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Lah, kuwi jenenge nodong Tuhan berarti ya, enggak mengucap syukur ya. Nah, tapi ini kita bicarakan saja janji. Ketika kita sudah berjanji mengucapkan janji kepada orang, kalau kita mau ketemu orangnya sungkan, apalagi kalau kita sudah janji sama Tuhan, Bapak Ibu. Ada 2 tipe orang. Tipe orang janji yang kadang bisa ditepati, sering ditepati janjinya. Contohnya siapa? Selalu menepati janjinya siapa? Tuhan Yesus. Nanti kita akan belajar. Tapi ada juga kelompok yang kedua, tidak jarang orang yang mengingkari janji. Apa ditagih janji niki wene ae alasane ya toh. Ayo sesuk janji tak traktir sate kabeh sak gereja. Nah. Akhirnya besok tiba hari hanya. Oh iya Pak, Bu. Sebentar ditunda minggu depan ya. Besok saya ada acara, ternyata acara kantor yang tidak bisa ditinggalkan. Minggu depan. Minggu depannya aduh minta maaf, saya udah janjian sama Bapak Bupati, Ibu Bupati. Tunda bulan depan ya. Nah, itu tipe-tipe orang yang suka mengingkari janji. Atau mungkin janji yang kita ucapkan hanya untuk menyenangkan orang lain. Ada? Ada. Ketika kita berjanji tapi kita enggak yakin apakah kita bisa menepatinya, berarti kita sedang berbohong. Jangan mengucapkan janji yang tidak bisa kita tepati kepada seseorang, apalagi kepada Tuhan, Bapak Ibu. Kenapa? Ya seperti itu tadi, karena janji itu adalah kesanggupan kita, komitmen kita untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan, untuk keluarga, untuk pasangan. Ya toh? Nah, jadi jangan berjanji kalau tidak bisa menepati. Contohnya gimana? Contohnya yang lagi pacaran. Beb, besok ketemuan yuk. Neng apa? Di Karanganyar Coffee Plantage, enak. Jam 12 ya, Beb. Nah, ceweknya ngajak ketemuan. Cowoknya supaya ceweknya senang, si cowok ini bilang, "Ya wes kita ketemuan." Nah, tapi lah dalah kersane Allah, sesuke sing lanang enggak teko. Kenapa? Karena memang cowoknya lagi enggak pengen ketemu sama ceweknya. Terus kemarin sudah berjanji, janjinya gimana janjinya? Nah, itu yang disebut janji palsu, Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan belajar. Karena Tuhan sudah memberikan janji-janjinya kepada kita, kita akan lihat apa saja sih janji manis yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita dan juga yang sudah ditepati kepada kita setiap orang percaya. Yang pertama, janji penebusan bagi manusia. Kita akan buka bersama-sama di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15. Kejadian 3 ayat 15. Sudah ketemu? Nah, kalau sudah ketemu saya akan bacakan untuk kita semua. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, ini Tuhan Yesus berbicara sama siapa? Sama si ular, si iblis. Semenjak kejatuhan manusia ke dalam dosa yang pertama kali, siapa? Siapa? Hawa dhisik. Nah, senengane lek nyalahne liyane. Ya itulah manusia. Terus kita buat saja Hawa dan Adam. Semenjak kejatuhan mereka ke dalam dosa, hubungan manusia dan Allah jadi terputus. Mati rohani yang pertama dialami oleh Adam dan Hawa di Taman Eden. Gitu. Ketika semuanya itu terjadi, kalau manusia suruh membayar dosa-dosanya, hutang-hutangnya sendiri, apakah bisa? Enggak bisa dan enggak akan mampu.
Manusia tidak bisa membayar dosanya karena manusia terbatas. Walaupun mungkin kita dengan perbuatan baik, kita melakukan segala sesuatu yang terbaik menurut versi kita, itu tidak akan pernah menyelamatkan kita, Bapak Ibu. Ya toh? Walaupun mungkin di dalam hidup kita amal, kita beramal 100, kita berbuat kesalahan 1-2 kali, itu tetap tidak akan bisa menyelamatkan kita. Kenapa? Karena memang penebusan, penyelamatan itu hanya dapat dilakukan oleh Tuhan. Nah, semenjak kejahatan manusia dalam dosa ini, ada beberapa pihak yang dikutuk. Yang pertama, terkutuklah ular. Ular, kamu gak lagi berjalan pakai kaki, tapi kamu akan berjalan pakai perutmu seumur hidupmu. Yang kedua, terkutuklah tanah karena dosa Adam. Tapi Adam dan Hawa sama Tuhan gak dikutuk. Cuma susah payah nanti ketika kamu mencari nafkah, Adam, kamu nanti harus bekerja, kamu nanti harus berpeluh untuk mengusahakan kehidupanmu sendiri. Bukan cuma Adam, Hawa juga. Kesakitanmu akan kubuat berlimpah-limpah, akan kubuat banyak ketika kamu nanti melahirkan. Ya toh. Upah dosa ialah maut. Ketika kita sudah jatuh ke dalam dosa, kalau kita tidak ditebus oleh Tuhan, kalau Tuhan tidak datang ke dunia dan menebus dosa kita setiap manusia, maka kita tidak akan bisa selamat. Ya toh? Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Contohnya aja kayak orang yang sedang ada di pasir hisap. Sekeras apapun dia menendang ke bawah, sedemikian apapun dia meronta-ronta, dia tidak akan bisa melepaskan dirinya sendiri kecuali ada pertolongan dari luar. Nah, itu janji Tuhan yang pertama. Di dalam Kejadian 3 ayat 15 ini dikatakan ini adalah proto-evangelium, kabar baik atau Injil yang pertama. Ya toh? Kenapa disebut kabar baik atau Injil yang pertama? Karena di sini Tuhan menjanjikan keselamatan kepada manusia. Sebelum nanti Tuhan memberikan janji-janjinya yang lain, aku akan memberkati engkau, aku akan melindungi engkau, aku akan memberkati keturunanmu. Tapi yang pertama, Tuhan berjanji Dia akan memberikan keselamatan, memberikan penebusan kepada setiap kita, umat manusia yang berdosa. Janji Tuhan yang pertama digenapi. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, kurang lebih 33 tahun setengah Tuhan Yesus ada di dunia, pelayanannya itu enggak cuma pelayanan untuk dirinya sendiri, untuk menyenangkan dirinya sendiri. Oh, iki loh aku untuk pamer-pamer, aku bisa membangkitkan orang mati, aku bisa menyembuhkan ini itu, aku bisa melakukan banyak mukjizat. Tetapi itu semua dilakukan Tuhan supaya kita percaya kepadanya dan kita diselamatkan. Puncaknya adalah ketika Tuhan mati di kayu salib. Ya toh? Ketika Tuhan memberikan nyawanya di kayu salib, itu adalah bukti bahwa Tuhan menepati janjinya yang pertama. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, Dia tidak cuma disiksa secara badani, secara fisik, tetapi Dia juga datang mengalahkan maut. Nah, kalau Bapak Saudara baca tadi di Kejadian 3 ayat 15, aku Allah hanya besar akan mengadakan permusuhan antara engkau iblis dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Siapa toh keturunan perempuan itu? Siapa? Tuhan Yesus. Kenapa? Kalau nanti Bapak Ibu makanya ayo ikut MMB dan rutin baca Alkitab, nanti biar tahu silsilahnya. Silsilah Tuhan Yesus itu dari A sampai Tuhan Yesus semuanya satu garis lurus. Kalau ditarik garis ke atasnya, berarti kita semua keturunannya Adam. Begitu juga dengan Tuhan Yesus, keturunannya Adam dan Hawa. Maka dari itu keturunan dari perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Kepala siapa? Iblis. Kalau hewan atau makhluk hidup aja,
dipenggal kepalanya dihancurkan piye? Seisa obah? Bisa. 2-3 detik, paling 1 menit lah masih bisa gerak-gerak. Tapi lama-kelamaan akan mati. Nah, disinilah Tuhan Yesus janji yang pertama menjanjikan penebusan. Ketika Tuhan Yesus turun ke alam maut, dia mengalahkan kuasa iblis. Tidak hanya itu, Tuhan juga menyelamatkan orang-orang yang dulunya sudah meninggal. Tuhan menginjil lagi lah kasarannya di sana, ya toh. Nah, itu janji Tuhan yang pertama langsung digenapi. Enggak langsung sih, tapi pasti digenapi. Setelah manusia sudah jatuh ke dalam dosa, nah kayak ini, ulari, cewerdek banget ya. Ora apa-apa wah, sidik lho. 1 gigitan aja lho, enggak apa-apa. Udah enggak apa-apa, enggak masalah. Seperti yang sudah sering dibilang, enggak apa-apa reneng gereja mek 1 kali hari Minggu. Masih ada hari Senin, ada hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, seenek Minggu ngarep lho ora apa-apa. Kalau kita kalah sama hal-hal yang demikian, gimana Tuhan mau mempercayakan hal-hal yang lebih besar sama kita? Ya toh? Nah, kalau kita sudah janji dari hal kecil, kita tidak bisa menepati, gimana kita mau janji hal yang lebih besar dan kita mau menepati? Ya toh? Dapatlah dipercaya dari hal-hal yang kecil supaya kita bisa dipercaya lagi hal-hal yang lebih besar. Nah, kabar baik yang diberikan Tuhan adalah keselamatan sudah disediakan bagi manusia. Sudah loh ya, sudah disediakan bagi manusia. Pertanyaannya, apakah kita saat ini ada di sini maupun yang ada di rumah mau mengambil kesempatan ini dengan berproses hidup kita dengan Tuhan, atau kita khotbah kuwin ngono kuwin. Kalau kita sudah menyepelekan firman Tuhan, gimana kita bisa menikmati kuasa firman Tuhan tersebut, Bapak Ibu Saudara? Selekas diomongi wis heleh. Ya ta? Heleh. Nah, di sini Tuhan berjanji dan Tuhan menepati. Kau yang berjanji, kau yang bukan saya loh yo, saya mek gur mancing tok Bapak Ibu sing terus nih. Yang kedua, apa sih janji Tuhan yang sudah diberikan kepada kita? Janji memberikan berkat. Nah, ini yang banyak sekali dicari orang di luar sana. Lek melu Tuhan Yesus engko oleh berkat. Lek melu Tuhan Yesus engko oleh berkat, berkat dan berkat. Nah, ini yang seringkali dicari oleh kebanyakan orang lain di luar sana. Kejadian 12 ayat 1 dan 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Siapa yang enggak mau diberkati? Aku enggak mau angkat tangan. Siapa yang enggak mau diberkati? Angkat tangan. Pertanyaannya gampang. Siapa yang mau diproses? Angkat tangan. 1, 2, 3. Loh, mau diberkati? Yo siap diproses Bapak Ibu, ya toh. Kemarin Kak Kiki itu membagikan renungan firman Tuhan di Pemuda Remaja itu tukang periuk. Guci itu dia kalau mau dikagumi banyak orang, kalau mau dieluk-elukan, wah Guci ini bagus, harus mau diproses. Diapakne sih? Ya dipilih bahan yang terbaik dulu, dibersihkan, terus dibentuk. Lek pas dibentuk ada kerikilnya kecil, yo sing kecil itu diambil. Atau kalau mungkin sudah setengah jadi tapi ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi yang buat, dihancurkan lagi dari awal lagi. Kalau semuanya sudah lulus, terakhir sebelum jadi dibakar. Wah, enak nan, ya toh. Setelah itu baru nanti bisa dinikmati. Oh dicet sih, dicet sih, diplamir, enggak ya. Dikasih warna-warna, dikasih hiasan-hiasan. Akhirnya bisa menjadi satu guci, satu tempat yang bagus.
Tapi di balik semuanya ada proses, Bapak Ibu. Demikian juga hidup kita, kalau hidup kita mau diberkati Tuhan, siap-siap diproses. Mau diberkati? Mau diproses? Lek sing diberkati, wah haleluya puji Tuhan, siap diproses? Engko dhisik. Yang kedua, Keluaran 3 ayat 7 dan 8. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Apa hubungannya dari Kejadian 12, Keluaran 3? Satu lagi SBN sekalian ya. Bilangan 6 ayat 24 dan 26 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sering dengar yang ini ya. Soalnya biasanya kalau doa berkat mama sing tinggi iki, saya juga. Apa hubungan dari ketiga pasal kitab yang sudah kita baca tadi Bapak Ibu? Kejadian 12, Keluaran 3, Bilangan 6. Semuanya berurutan. Yang pertama, sebelum menjadi Abraham, namanya adalah Abram. Dia dari tanah Abram di rumahnya sudah enak. Apapun yang dia pengen sudah ada. Yang dia mau sudah ada. Tapi Tuhan berjanji, ayo ikut aku. Tadi di Kejadian 12, aku akan memberkati engkau dan membuat namamu menjadi masyhur. Masyhur itu apa tuh Bapak Ibu? Oh, terkenal. Buktinya sekarang siapa sih yang nggak tahu Bapak Abraham? Nggak tahu. Yang disebut sebagai Bapak segala orang percaya. Nah, apakah Bapak Abraham ini ketika Tuhan menjanjikan berkat sekelebatan mata langsung sak melekan ting langsung jadi? Enggak. Nah, makanya tadi Keluaran 3 ayat 7 dan 8. Bapak Abraham dikasih janji akan diberkati, ya toh. Asalkan dia mau keluar dari zona nyamannya, dari rumahnya tadi. Setelah perjalanan selama beberapa puluh tahun, akhirnya lahirlah Ishak dan Ismail dan anak-anak yang lain maksudnya. Dari sini, dari Ishak lahirlah loh. Waduh, guru sekolah minggu. Anaknya Ishak siapa? Sek Mas. Nek Mama ngerti. Anaknya Ishak siapa? Yakub dan Esau. Dari Yakub lahirlah 12 suku Israel. Nah, janji Tuhan yang kedua akan memberikan berkat kepada Abraham digenapi Tuhan setelah bertahun-tahun lamanya. Kenapa? Karena Abraham percaya dan melakukan perintahnya Tuhan sungguh-sungguh, ya toh. Nah, dari sini kita lihat Bapak Abraham yang dulunya sendiri, Tuhan menjanjikan keturunan setelah 25 tahun, akhirnya lahirlah Ishak. Walaupun Tuhan sempat menguji imannya Abraham, kamu sungguh-sungguh mengasihi aku atau mengasihi anakmu, Bram? Nah, tapi karena iman Abraham sudah teruji, akhirnya lahirlah Yakub. Walaupun namanya dulu Yakub, orang yang cerdik, seorang penipu, tapi akhirnya sama Tuhan diganti menjadi Israel. Dan dari Yakub lahirlah 12 suku Israel. Nah, dulu ketika Abraham keluar dari rumah bapaknya, mungkin saja
dia membawa pembantu-pembantu paling banyak 30 sampai 50 orang. Benar? Kenapa kok sedemikian banyaknya? Karena dulu Abraham masih punya ternak untuk yang mengurus ternak, kambing domba, keledai dan sebagainya. Nah, ya toh. Itu Abraham keluar dari zona nyamannya, ikut jalannya Tuhan. Wis Gusti, aku tak melu gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Akhirnya diberkatilah setelah beberapa lama. Karena Ishak dia juga hidup menurut firman Tuhan, akhirnya lahirlah Yakub. Walaupun Yakub ini pernah melakukan kesalahan, tapi dia masih tetap dipakai Tuhan. 12 suku Israel lahir dari Yakub. Berkat yang dijanjikan Tuhan bukan hanya berbicara tentang materi, tentang uang, rumah, jabatan, pangkat, tapi bisa juga berkat secara rohani. Damai sejahtera, sukacita, kita bisa menguasai diri kita, menguasai emosi kita, itu juga merupakan berkat dari Tuhan. Jadi kalau pola pikir kita berkat Tuhan cuma duit, berarti selama ini kita salah menafsirkan berkat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya toh? Nah, setelah 12 suku Israel ini ada, diizinkan Tuhan lah salah satunya ke Mesir duluan untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Siapa? Yusuf, ya toh. Ketika bangsa Israel ini masuk ke Mesir, yang masuk sekitar 50 sampai 60 orang waktu itu. Ya toh. Tapi setelah orang Israel keluar dari Mesir, jumlahnya kurang lebih 2 juta orang. Itu orang semua loh ya. Laki-laki, perempuan, yang besar, yang kecil, semuanya berjumlah 2 juta orang. Nah, dari sini kita bisa melihat kalau Tuhan sudah berjanji, pasti Tuhan akan menepati. Waktunya Tuhan itu pasti yang terbaik. Jadi jangan pikir, aku pernah dijanji Tuhan rasanya, tapi sampai saiki kok urung ditepati. Kapan yo? Kapan tuh Tuhan waktunya Tuhan? Mungkin kita berpikir Tuhan sekarang aja loh Tuhan waktunya Tuhan. Ini waktu yang terbaik versiku Tuhan. Nah, tapi kalau Tuhan lihat, oh belum saatnya. Kita harus nunggu lagi. Segala sesuatunya itu sesuai dengan waktu Tuhan. Yang kedua, bukan hanya berkat secara jasmani, rohani dan hanya keturunan, tapi juga Tuhan menjanjikan kebebasan untuk orang Israel. Di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-8 tadi, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Yang gak punya masalah boleh angkat tangan. Saya mau belajar. Yang punya pergumulan, yang punya masalah gak usah angkat tangan. Saya yakin semuanya pasti punya. Nah, terus punyanya apa Mas? Lihatlah Keluaran 3 ayat 7. Sebab aku telah turun untuk melepaskan, coba mereka itu diganti nama kita masing-masing. Sebab aku telah turun untuk melepaskan Stephen dari tangan orang Mesir. Orang Mesir itu siapa? Orang Mesir itu bisa permasalahan kita, bisa pergumulan kita, bisa kesehatan kita, masalah finansial kita, segala sesuatu yang sedang menghimpit hidup kita. Itu Mesir-Mesir kita Bapak Ibu, yang menekan kita dengan sangat. Ya toh? Tuhan berjanji Dia akan melepaskan kita dari semua ini, asalkan hidup kita balik lagi, mau diproses itu tadi. Mau? Oke. Ketika Tuhan berjanji, Dia tidak pernah mengingkari. Bapak-bapak yang sudah nikah, bapak-bapak yang sudah nikah, saya mau tanya Pak, baik itu yang sudah lama menikah, yang baru menikah Pak, masih ingat janji nikahnya? Loh, aduh, Mas, bet seiling bet, loh Pak, Papa sudah berapa tahun nikah Pak? 30 tahun, masih ingat Pak?
Oke, coba saya mau dengar suarane bapak-bapak janji nikahnya dulu. Sailinge wis 1, 2, 3. Semua bapak yang merasa bapak dan merasa pernah mengikrarkan janji nikahnya. 1, 2, 3. Hah? Tua dan muda? Oh. Tua dan muda. Oke, biasanya kan bapak kan terlalu banyak pikirannya ibu-ibu toh. Jadi kita maklum saja kalau bapak-bapak mungkin lupa. Dipikirnya apa ya an? Oke, sekarang saya mau tanya ibu-ibu yang sudah nikah. Ingat janjinya Bu? Tenan. Oke, coba saya mau dengar ya. 1, 2, 3. Brambang sekilo piro Bu? Lombok sekilo piro Bu? Bumbune soto apa Bu? Gak ditakoni hal saya ngene iki langsung nyantol, tapi janji nikah. Janji itu adalah suatu komitmen. Ya ampun. Kayak yo piye? Kalau janjinya ada udah lupa terus gimana mau melakukannya? Padahal mau sirku aku itu orang ngerti Mbak Kila tak kon wae ning kene lho Bapak Ibu. Tak kira Bapak Ibu mau maca ibu-ibu maca ning kono tibake janji nikah diucapkan sekali seumur hidup sampai maut memisahkan. Amin. Janji yang hanya sekali diucapkan dan harus senantiasa dilakukan. Terus pertanyaannya minta maaf. Kalau sudah lupa sama janji yang diikrarkan, padahal sing ngikrarni ya awake dhewe. Terus piye mau melakukan coba? Teman-teman pemuda remaja, saya dukung kalian jangan nikah dulu. Lek urung iso ngapalne sampai sampeyan aja nikah sik. Aku dhisik maksudnya. Ya kapan? Si orang mesti. Saya kira tadi Bapak Ibu karena sudah lama menikah, semakin lama semakin ingat, semakin lama semakin ngelontok, ternyata semakin lama semakin lali kabeh tibake. Makane lek anak-anake semakin lupa, semakin hari jangan diseneni Bapak Ibu. Lupa itu bukan kebiasaan tapi warisan. Enggak ya. Lupa itu adalah masalah pribadi-pribadi bukan warisan ya. Nah, kenapa tuh saya kok memunculkan ini? Karena saya pikir janji yang dibikin sekali seumur hidup biasanya kudune weleng banget, ngelontok banget. Tibake ya padha ae. Jangan salahkan anak-anak muda, kalau anak-anak muda banyak yang pikun ternyata orang tuanya yang mengajarkan. Oke. Apakah janjinya sampai sekarang masih dilakukan? Aku akan setia, sakit maupun sehat. Bu, panggah masuk angin itu, bu. Seminggu sepisan mesti ngeroki, bu. Masang koyok wis koyok layar tancep neng kene. Iya. Padahal sik masuk angin karo boyokan ngene bapak-bapak yang ngeluh Ya lah Pak macul ngono tak yo kecetit neh to Pak piye to sampeyan iki. Pengen tak ijolne Pak. Jangan sampai nggih Bapak Ibu nggih. Mosok mek gara-gara kecetit apa ngijolne bojone lah. Janji yang dibuat sekali seumur hidup harus senantiasa didengarkan, dilakukan, dan dihidupi. Makanya kalau mama sekarang hadiah menikahnya untuk pasangan-pasangan baru itu janji nikah ya Ma. Dipasang di frame,
dipasang nang kamarnya apa? Engko lek gelut eling janjimu lho ayo. Elingan janjimu le nduk, terasakno. Sik aku tak aja rabi sik. Mbuh sesuk. Ya ta. Nah, jadi kalau janji yang sudah kita ikrarkan sendiri kita lupa gimana? Nah, mari saat ini kita perbaiki diri lagi ya. Engko mulai digoleki janji kumbiyen di opo. Dieling-eling dilakoni Bapak Ibu ya toh. Terkadang memang tidak menyenangkan menepati janji itu, betul? Aku kadung janji ngeterne ibu nang pasar. Isu-isu kok ya wis udan. Penake mancal selimut neh. Enak ya. Aku wis janji ape ngeterne ayangku nang salon. Tapi karo Rendra dijak futsal, iki piye dilema iki. Terkadang memang tidak menyenangkan, enggak enak nepati janji itu. Makanya kembali saya bilang, jangan pernah membuat janji kalau kita tidak bisa menepatinya. Jangan bernazar kepada Tuhan kalau kita tidak bisa menepatinya. Tapi kita buat nazar sebagai acuan, sebagai patokan kita untuk lebih setia kepada Tuhan. Hakim-Hakim 11 ayat 29 dan ayatnya yang ke-30 saya akan baca untuk kita. Hakim-Hakim 11 ayat 29 dan 30. Nazar Yefta. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan menuju daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Yefta, dia bernazar, dia berjanji sama Tuhan. Tuhan, kok lek Tuhan memberikan kemenangan kepadaku atas perang ini, apapun yang keluar dari rumahku yang menyambut aku tak persembahkan untuk Tuhan sebagai korban bakaran. Nah, mungkin dipikir sing menyambut pertama mungkin gendut kalau di rumah, atau mungkin salah satu dari hewan peliharaannya. Tapi yang keluar siapa? Anak gadisnya. Yang paling disayangi apa nih? Jari ini anak gadis itu punyanya bapak. Oh iya pak, sing duwe anak wedok pak. Nah, papa ra ngerti, papa kan duwe anak wedok kan gitu. Ketika Yefta bernasar, dia mungkin belum memikirkan nanti jangan-jangan anakku yang akan menyambut aku. Pada akhirnya Yefta, ya walaupun dia sempat menyesal, tetapi karena dia sudah bernasar, dia sudah berjanji, akhirnya Yefta tetap mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Walaupun di sini tidak dituliskan bagaimana cara Yefta memberikan anaknya itu kepada Tuhan, tapi di ayat yang ke-39, setelah lewat kedua bulan itu kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinazarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki dan telah menjadi adat di Israel. Nah, kalau kita sudah berjanji, harus mau tidak mau kita tepati. Apalagi kalau janjinya sama Tuhan. Mau tidak mau, suka tidak suka, enak enggak enak, harus kita tepati. Nah, pertanyaannya, sudah janji apa aja sama Tuhan? Sudah janji apa aja sama Tuhan? Yuk diingat-ingat yuk. Yang terakhir, poin yang terakhir saya pagi hari ini, Tuhan menjanjikan masa depan yang pasti. Yeremia 29 ayat 11. Di situ 28, salah. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Amin. Nah,
Tuhan sudah menjanjikan kepada kita masa depan kita sama Tuhan sudah dijamin Bapak Ibu. Tuhan sudah memikirkan semuanya, apa yang akan terjadi sama kita, bagaimana hidup kita, masa depan kita seperti apa sama Tuhan sudah dirancangkan, dan itu yang terbaik untuk Tuhan. Siapa yang pengen mungkin nanti anaknya atau keturunannya jadi penjahat? Mas, anakku beni dadi maling, beni terkenal. Anakku tak belajar dari kecil jadi koruptor, Mas. Beni sok ben nggih baju Shopee warna oranye, ben terkenal. Ada? Yes, Mas, anak-anakku beni lah dadi apa-apa no, sak geleme wis ada. Pasti kalau Bapak Ibu yang punya anak-anak, punya keturunan pengen masa depannya yang terbaik. Jadi orang sukses, jadi bos, jadi pelayan Tuhan yang TOP, jadi orang yang menjadi berkat untuk orang lain. Amin. Nah, kalau orang tua, kalau Bapak Ibu aja pengennya kayak gitu, demikian juga dengan Tuhan. Tuhan juga mau kita jadi berkat. Tuhan mau masa depan kita, masa depan yang pasti, dan Dia menjanjikan itu. Maka dari itu jangan lagi kita terlalu merisaukan. Bingung boleh, tapi jangan tinggal dalam kebingungan. Tuhan sudah memberikan masa depan itu bagi kita. Nah, awalnya mungkin kalau Bapak Saudara baca, Mas kan itu janji di Yeremia itu untuk orang Israel. Memang benar awalnya untuk orang Israel yang ada dalam pembuangan. Tapi karena kita semua anak Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Janji ini diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Ya toh? Kalau dulu orang Israel diberikan janji masa depan nanti kamu tak keluar dari Babel. Kita juga akan dikeluarkan dari masalah dan pergumulan kita saat ini. Nah, ketika Tuhan berjanji, Dia tidak akan pernah mengingkarinya. Nah, pertanyaan terakhir, apa janji yang Bapak Ibu sudah ucapkan pada Tuhan dan kepada orang lain yang sampai saat ini masih ditunda untuk dilakukan? Masih ada? Kalau memang masih ada, ayo mulai sekarang mulai kita perbaiki. Jika ada, mari kita membayar janji kita tersebut supaya kita bisa menjadi anak Tuhan yang dapat dipercaya, dan Tuhan mendapati kita setia mulai dari perkara yang kecil sehingga kita akan dapat dipercaya perkara yang lebih besar. Nah, biarlah ketika kita sudah berjanji pada orang, pada Tuhan, kita mau menepati. Kenapa? Karena Tuhan kalau Dia berjanji aja sama Tuhan ditepati. Masa kita anak Tuhan kita enggak mau kayak Tuhan? Jadi seperti Tuhan, ya minimal lewat janji, ya ditepati. Amin. Nah, biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita, boleh menguatkan kita kembali. Sebagai anak Tuhan jangan suka ingkar janji, jangan suka berbohong. Oke, mungkin kalau di waktu-waktu yang lalu kita beberapa kali mengingkari janji, tapi biarlah mulai saat ini kita enggak lagi mengingkari janji kita. Kita mau membayar setiap janji, setiap nazar kita kepada Tuhan, supaya Tuhan boleh mempercayakan hal yang lebih besar lagi kepada kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita akan mengucap syukur untuk firman Tuhan ini. Karena kita yakin kita punya Tuhan yang besar. Ketika Dia berjanji, enggak akan pernah sekalipun Dia mengingkari. Dia akan senantiasa menepati setiap janji-janjinya kepada kita. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kita mau sungguh-sungguh percaya. Yang telah berjanji dan sanggup menepati, imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita mau katakan, hanya oleh anugerah-Mu Tuhan aku hidup dan aku mau percaya. Ku hidup
Dia tidak akan pernah mengingkarinya. Ketika Tuhan berjanji, Dia selalu menepatinya di waktu yang tepat. Bagaimana dengan janji-janji kita di hadapannya? Pagi hari ini Tuhan ingin mengingatkan kembali akan janji saudara dan saya kepadanya. Mungkin itu hal yang kecil atau mungkin hal yang besar. Biarlah kita seperti Yeftah. Apapun resikonya dari janji itu, kita akan katakan, ya Tuhan, aku siap melakukannya. Jika kita merasa tidak mampu untuk menepati, maka berserulah kepada Dia. Berserulah kepada Roh Kudus yang akan menolong saudara dan saya untuk menggenapinya. Sebab kita tahu apapun yang kita nasarkan bagi Tuhan, Dia akan mengejar sampai pada akhirnya. Mari saat pagi hari ini benar-benar kita membuka hati kita, membuka diri kita, dengan kerendahan hati kita minta, Tuhan ingatkanku pada janjiku dan mampukanku untuk melakukannya apapun itu. Dan kita tahu ketika kita menepati nazar kita menepati janji kita, maka segala yang dipercayakan akan dipertambah-tambahkan. Sebab Dia percaya perkara kecil telah kita lakukan. Kita berdiri bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya bahasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapak Ibu yang berusaha oleh kekuatan Roh Kudus menggenapi janji nazarmu, angkat tanganmu. Kau percayai Allahmu, Allah yang maha besar. Dia akan memberikan engkau kekuatan untuk memenuhi janji-janjimu kepada Dia dan kepada sesamamu, bahkan kepada pasanganmu. Kami sepakat menggenapi janji-janji kami sebagaimana Engkau menggenapi janjimu terhadap kami, Yesusku. Kekuatan kuasa Roh Kudus yang mengingatkan kami akan janji-janji kami terhadap Engkau, baik di dalam pelayanan, baik di dalam janji apapun yang kami beri, memberikan persembahan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, untuk menepati setiap kesetiaan kami akan ada di dalam bait-Mu untuk mengikuti setiap ibadah. Bahkan ya Tuhan, kesepakatan kami, janji kami untuk setia kepadamu apapun yang terjadi, kami mau melakukannya. Bahkan terima kasih Engkau mengingatkan kembali kami terhadap janji kepada pasangan kami. Biarlah itu tidak hanya di bibir sewaktu pernikahan, tetapi selama-lamanya kami akan memegang terus janji itu. Kami akan melakukannya.
Bahkan ketika kami berjanji kepada orang-orang yang sekecil apapun terhadap anak-anak kami, mampukan kami melakukannya, sebab kami tahu ketika janji itu kami ucapkan, ketika janji kami ikrarkan, itu akan tertanggung dalam kehidupan kami selamanya. Oleh sebab itu mari Roh Kudus mampukan kami menepati janji-janji yang telah kami ucapkan, untuk kami pegang terus selama-lamanya, bahkan sampai maut akan menjemput kami. Terima kasih, berkatilah hamba-Mu yang telah Engkau pakai menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman hari ini benar-benar Tuhan meneguhkan kami, menemplak kami, akan membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang setia. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur buat firman-Mu. Haleluya. Kita semua katakan amin. Sebelum saudara duduk, kanan kirimu katakan, jika itu pasanganmu katakan, janjiku tak akan pernah kulupakan. Puji Tuhan, mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita pada saat pagi ini. Kami mengangkat tangan kami dan kami bersyukur atas kasih setia-Mu, atas pertolongan, perlindungan-Mu sepanjang 1 minggu. Dan kami sudah menikmati, menerima berkat-berkat yang luar biasa dari ibadah, mulai dari awal sampai akhirnya. Dan kami pulang pun kami menikmati berkat-berkat Tuhan, penjagaan, pemeliharaan yang daripada Tuhan untuk 1 minggu ke depan. Terima kasih buat anak-anak-Mu yang sudah datang hari ini. Mereka telah mengisi bejana hidup mereka dengan firman-Mu, dan biarlah sepanjang minggu ini juga seluruh anak-Mu yang ada, yang bergereja di tempat ini, mendapatkan sebuah kekuatan untuk terus berjalan maju, walaupun begitu banyak tantangan yang mereka hadapi. Kami percaya bersama Yesus kami mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Semua yang sudah mereka korbankan, yang sudah mereka berikan dalam bentuk apapun, Engkau membuka tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat-berkat-Mu dalam setiap kehidupan mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, dan yang tidak memiliki jalan keluar, Allah sudah merancangkan jalan yang baru bagi mereka semua. Terpuji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Berkati seluruh rencana kami pada hari-hari ini. Kami berdoa, kami serahkan jam-jam ibadah untuk minggu ini. Tuhan pakai setiap pelayan-pelayan-Mu agar kami boleh mempersiapkan diri kami untuk menjadi saluran berkat bagi setiap pelayanan kami. Nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Kami percaya Tuhan ada di sini. Kami percaya Tuhan dengar setiap seruan doa kami. Itu sebabnya kami dengan iman kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Dan kami percaya tangan-Mu ada bersama-sama dengan kami. Mari kita angkat kedua tangan kita dan kita terima berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah kita pada saat pagi hari ini, mari kita akan pulang dengan menerima berkat Tuhan, berkat pemeliharaan Tuhan, berkat kasih sayang, anugerah, pertolongan, perlindungannya yang boleh terjadi di dalam hidup kita, yang sudah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, itu boleh turun menyertai, bahkan memberkati kita semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, baik itu berkat rohani maupun jasmani, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka.
petaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpaku. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.